Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom sahabat pijar. Perjamuan kudus adalah salah satu sakramen yang merupakan kewajiban bagi umat Kristen di seluruh dunia. Namun sayangnya ada banyak orang Kristen yang belum memahami makna perjamuan kudus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga perjamuan kudus kadang dilakukan dengan makna yang salah. Dan bahkan hanya dilakukan sebagai rutinitas kewajiban keagamaan. Nah, pada kesempatan ini saya akan mengupas makna perjamuan kudus yang benar. Sehingga ketika kita melakukannya, kita layak menerima perjamuan kudus tersebut. Nah, untuk memahami makna perjamuan kudus yang sesuai dengan firman Tuhan, pertama-tama kita perlu melihat bagaimana cikal bakal dari perjamuan kudus di dalam Alkitab. Coba kalau kita lihat di dalam Lukas 22 ayat 8 sampai 20 ya. Di situ diceritakan bahwa Yesus mengadakan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya. Nah, inilah cikal bakalnya, yaitu sebuah liturgi yang disebut sebagai perjamuan Paskah orang Yahudi. Perjamuan kudus yang gereja kenal saat ini itu berawal dari sebuah tradisi agama Yahudi yang dilakukan Yesus sebelum dia mati. Penetapan perjamuan kudus itu dilakukan pada hari raya roti tidak beragi, yaitu hari raya di mana orang harus menyembelih domba Paskah, dan pada saat itu Yesus duduk sedang makan bersama murid-muridnya. Makan perjamuan Paskah. Nah, orang-orang Yahudi mengadakan perjamuan Paskah, sedangkan kita sebagai pengikut Kristus mengadakan perjamuan kudus sesuai dengan apa yang Kristus perintahkan. Nah, apa bedanya? Bedanya adalah di tujuan dari perjamuan tersebut. Perjamuan Paskah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi bertujuan untuk merayakan keluarnya bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Lalu bagaimana dengan perjamuan kudus? Apa tujuannya pengikut Kristus melakukan perjamuan kudus? Ketika Tuhan Yesus untuk terakhir kalinya melakukan tradisi agama Yahudi, disitulah Yesus memberikan makna baru terhadap perjamuan Paskah. Bahkan menetapkan satu perjamuan yang harus dilakukan oleh setiap pengikutnya. Yesus membuat sebuah transformasi makna, yaitu bukan lagi memperingati bagaimana Allah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, tetapi makna baru yang Tuhan Yesus tanamkan dalam perjamuan kudus adalah membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Melalui apa? Karya penebusan yang Yesus kerjakan. Nah, kalau kita lihat di dalam Lukas 22 ayat 19, itu dikatakan demikian. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang dipecah-pecahkan melambangkan tubuh Kristus yang hancur dan remuk dalam penderitaan dan kematian Tuhan Yesus. Serta anggur melambangkan darah Yesus yang tercurah dalam penderitaan dia. Nah, sekarang menjadi pertanyaan adalah, apa makna perjamuan kudus? Yang pertama, sebagai peringatan akan Kristus. Ya, pertanyaannya apa yang diperingati dan kenapa harus diperingati? Nah, kalau kita membaca firman Tuhan di dalam Yohanes 6 ayat 53 sampai 58 ya. Dari ayat-ayat ini kita bisa melihat bahwa yang kita peringati di dalam perjamuan kudus adalah kematian Yesus Kristus. Dan ketika kita melakukan perjamuan kudus, kita diingatkan bahwa ada satu pengharapan di mana kita akan menjadi bagian dalam hidup yang kekal.
Ya, itu sesuai dengan janji Kristus kepada orang-orang percaya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai peringatan masuk ke dalam perjanjian baru. Yaitu perjanjian antara Allah dengan manusia. Yang diperbarui melalui apa? Kematian dan kebangkitan Kristus. Darah Yesus merupakan meterai yang mengesahkan perjanjian baru tersebut. Kalau kita baca dalam Lukas 22 ayat 20, ya, Yesus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Nah, apa yang dimaksud dengan perjanjian baru dalam konteks ini? Kita tahu bahwa Allah pertama kali mengadakan perjanjian dengan manusia pilihannya, itu melalui janji dia kepada Abraham. Ya, di mana isi perjanjiannya adalah bahwa Allah Yahweh akan menjadi Allah dari seluruh keturunan Abraham. Saudara bisa baca di dalam Kejadian 17 ayat 7. Dalam konteks ini, keturunan Abraham adalah keturunan secara biologis melalui Ishak dan bukan Ismail ya. Nah, yang dimaksud dengan perjanjian baru di dalam Lukas 22 ayat 20 tadi itu adalah bahwa perjanjian Allah kepada manusia yang tadi ada di dalam Kejadian 17 ayat 7 telah diubah oleh Kristus. Nah, pertanyaannya apanya yang berubah? Yang diubah adalah cakupan keturunan Abraham yang tadinya hanya keturunan secara biologis, sekarang melalui Yesus Kristus kita menjadi keturunan Abraham secara rohani. Itu sebabnya dikatakan bahwa darah Yesus merupakan meterai yang mengesahkan setiap orang percaya masuk ke dalam perjanjian baru dan menjadi keturunan Abraham secara rohani. Kalau kita lihat di Galatia 3 ayat 29 ya, dikatakan, "Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah." Jadi makna kedua dari perjamuan kudus, yaitu sebagai meterai terhisapnya kita masuk ke dalam perjanjian antara Allah dengan umat pilihannya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, makna ketiga dari perjamuan kudus adalah sebagai cara untuk memproklamirkan kematian Kristus. Jadi ketika saudara melakukan perjamuan kudus bersama saudara-saudara seiman, itu merupakan cara untuk memproklamirkan kematian Kristus. Berita keselamatan hanya melalui kematian Kristus di kayu salib. Nah, ketika kita melakukan perjamuan kudus, kita harus ingat bahwa kita merupakan saksi-saksi Tuhan. Sehingga ketika selesai melakukan perjamuan kudus, seharusnya kita hidup sebagai saksinya. Jadi ketika kita pulang dari gereja, kita menjadi sadar bahwa kita merupakan saksi Tuhan untuk memberitakan berita keselamatan. Ya, itu makna ketiga. Makna keempat, yaitu untuk menguji diri secara moral dan spiritual. Ini bicara tentang motivasi kita melakukan perjamuan kudus. Motivasi yang benar adalah untuk mengingat penderitaan dan kematian Yesus di kayu salib dan bukan untuk mendapatkan keuntungan dari perjamuan kudus tersebut. Ya, seperti apa? Kesembuhan. Kemudian pergumulan hilang. Bukan. Motivasi yang benar seharusnya berfokus kepada Yesus Kristus dan bukan kepada kepentingan diri kita sendiri. Keinginan daging. Dan juga harus berfokus untuk mengingat akan pengorbanan Yesus Kristus di mana tubuhnya menderita dan darahnya tercurah. Untuk apa? Untuk menebus kita. Inilah makna perjamuan kudus yang seharusnya dipahami dan diajarkan oleh gereja kepada jemaat. Sehingga ketika mereka melakukan perjamuan kudus, bukan sebagai suatu hal yang merupakan liturgi keagamaan, melainkan melakukannya dengan motivasi yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Kalau kita melihat di dalam 1 Korintus 11 ayat 27 dikatakan, "Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan." Apa makna kata layak dalam ayat ini? Yang pertama, perjamuan kudus ditujukan untuk orang-orang dewasa yang bisa menangkap dan memahami makna perjamuan kudus tersebut. Kemudian kita lihat di dalam ayat 28.
Di situ dikatakan, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Makna kata layak yang kedua, yaitu kita mengintrospeksi diri sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Apakah kita menjalani kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan? Atau masih ada hal-hal yang perlu kita selesaikan di hadapan Tuhan? Coba kita minta ampun kepada Tuhan sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Supaya kita layak menerima roti dan anggur itu. Inilah makna perjamuan kudus yang harus kita pahami, yaitu bukan bernilai sementara, seperti apa? Kesembuhan, lepas dari pergumulan, dan kenikmatan jasmani lainnya, melainkan maknanya harus bernilai kekekalan. Saudara terkasih, kita adalah terang bagi Indonesia. Oleh karenanya, jaga terangmu. Tuhan Yesus memberkati.